Rindu lagi-lagi dicelakai oleh Alia. Fauzan tentu tidak bisa diam saja, harus berbuat sesuatu agar Alia kapok dan tidak lagi mencelakai Rindu ataupun Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sejadah yang tayang pada hari ini. Sepertinya memang dampak dari Fauzan yang terlalu perhatian sama Rindu dan Ayu itu tuh benar-benar sangat amat luar biasa ya guys ya. Fauzan memang niatnya tuh ingin dekat sama Ayu dan Rindu kembali. Tapi sayangnya dia malah menyakiti hatinya Alia dan anak-anaknya Alia. Sehingga si Alianya nih semakin parah banget deh kemarahannya terhadap Rindu dan Ayu tentunya. Nah, apalagi di episode kemarin, Fauzan itu sempat salah ngomong sama si Cantik dan mengatakan nih kalau Cantik ini tuh nggak perlulah untuk terlalu bangga dengan kedekatan dia dengan Fauzan yang mengantarkan dia dan Anggun juga pergi ke sekolah dan segala macam, karena di hatinya Fauzan itu ya cuma ada Ayu satu-satunya. Anak yang sangat amat dia cintai dan sayangi. Jadi ya bisa dibilang itu tuh menyakiti hatinya Cantik banget kan ya. Sampai Cantik itu tuh menangis terseduh-seduh mengadu ke mamanya Alia. Sehingga ya Alianya jadi emosi, marah dan tidak terima dengan perlakuan Fauzan terhadap anaknya. Jadi di sini bisa dipastikan ini semua tuh berawal ya dari keegoisan Fauzan juga. Coba aja kalau Fauzan ini bisa lebih dewasa gitu ya untuk menghadapi ini semua. Ya pasti nanti dia akan baik-baik saja hubungannya dengan Ayu, Rindu, Alia, bahkan anak-anaknya Alia juga seperti itu. Tapi sekarang nih si Alianya juga sudah dinikahi, walaupun memang Alia ini licik ya guys ya. Dinikahi oleh Fauzan ini ya dia melakukan segala macam cara nih ternyata, dan mungkin saja Fauzan ini adalah salah satu dari targetnya dia juga untuk bisa dijadikan suami, karena memang Alia ini sepertinya udah nggak tahu lagi nih harus berbuat apa. Di Aussie dia juga luntang-lantung bekerja di sebuah restoran. Dia harus menghidupi dua anaknya. Dan dua anaknya ini nggak tahu anak siapa juga ya guys ya. Apakah dia pernah nikah di Indonesia sebelumnya atau dia pernah nikah di Aussie juga masih belum terlihat nih tanda-tanda alur ceritanya bakal diceritain nantinya tentang masa lalunya si Alia ini. Tapi ya itulah yang membuat Alia tuh jadi semakin menggebu-gebu untuk mendapatkan sosok suami yang kaya raya seperti Fauzan. Nah sekarang dia ternyata jatuh cinta sama Fauzan, tapi Fauzannya nggak cinta sama dia. Bahkan Fauzan setelah menikah dengan dia pun menyentuh Alia pun ya dia nggak pernah. Jadinya Alia tuh jadi merasa terobsesi banget nih untuk bisa mendapatkan cintanya Fauzan. Walaupun pada akhirnya ya dia sadar kalau dia itu tidak bisa mendapatkan cintanya Fauzan. Tapi kalaupun dia tidak bisa mendapatkan cintanya Fauzan, dia mengatakan ya minimal kalau dia nggak bisa mendapatkan Fauzan ya nggak ada yang boleh mendapatkan Fauzan juga, termasuk Rindu. Ditambah lagi dengan sekarang Fauzan terang-terangan juga nih mengatakan kalau dia suka lah sama Rindu dan segala macem. Sehingga ya gimana Alia nggak semakin menjadi-jadi ya guys ya. Karena kan memang Alia ini awalnya dibohongi juga. Semua orang mengatakan kalau si Rindu ini atau ibu dari Ayu ini tuh sudah meninggal dunia. Dan ya buktinya Alia kaget saat melihat foto Rindu yang biasa dipanggil dengan tante kantin oleh Ayu. Dan ya ternyata itu adalah ibu kandungnya Ayu. Ya gimana Alia nggak emosi gitu ya. Dan ini semua gara-gara siapa sebenarnya? Ya gara-gara Fauzan. Karena memang Fauzan ini tidak menceritakan masa lalunya juga kepada Alia. Ya tapi karena balik lagi, karena Fauzan itu nggak suka dan nggak cinta sama Alia. Dan sekarang Alia ya apa yang sudah dia lakukan terhadap Rindu dan Ayu memang jahat ya guys ya. Dia tuh emang sangat amat licik pokoknya mencari cara, menghalalkan juga segala macam cara untuk bisa
gimana caranya menghabisi nyawanya Rindu ataupun Ayu, karena dia pikir dengan tiadanya Ayu ataupun Rindu ya tentu hidup dia jadi lebih tenang, tentu hidup dia jadi lebih bisa fokus mencari cara agar bisa dibuka nih hati Fauzan untuk dia. Walaupun ya mungkin bakalan banyak sekali aral melintang yang memang harus dia hadapi. Bahkan dia sudah menghabisi 3 nyawa orang untuk menutupi kejahatannya. Dan itu tuh benar-benar jahat banget sebenarnya ya guys ya. Tapi ini semua kan balik lagi gara-gara Fauzannya. Coba aja kalau Fauzan dari awal ini bisa mengendalikan semuanya. Bisa mengendalikan Alia. Ya setidaknya kalau sudah nikah sama Alia ya udah, cobalah untuk mencintai Alia. Toh nanti mungkin kalau Alia sudah dicintai, kemudian diberikan kasih sayang, perhatian, ya mungkin saja dia tidak akan seperti ini sekarang. Dan ya kalaupun memang mereka harus berpisah ya dengan cara yang baik-baik saja. Fauzan bisa jujur kok sama Alia dari awal tentang apa yang terjadi pada Ayu dan segala macam. Dan mungkin ya kalau dari awal Alia tahu Rindu ibu kandungnya Ayu ini masih ada, ya mungkin dia agak nggak mau juga ya guys ya untuk bersatu dengan Fauzan atau menikah dengan Fauzan. Walaupun memang Fauzan ini terpaksa menikah dengan Alia ini karena ya dipaksa oleh ibunya, Ibu Ratih. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, Alia sudah sah menjadi istrinya Fauzan. Kalau dia haus akan perhatian, haus akan kasih sayang, ya nggak salah. Karena apa? Ya karena memang yang dia harapkan itu dia bisa mendapatkan cinta dari suaminya. Dia bisa mendapatkan semuanya, segalanya yang dia inginkan. Dan ya gak bisa dipungkiri juga kalau memang si Alia ini haus akan yang namanya perhatian dari seorang laki-laki. Karena memang mungkin dia tidak pernah mendapatkan perhatian sebelumnya dari suami dia yang sebelumnya mungkin, atau pacar-pacar dia yang sebelumnya mungkin. Yang mana itu adalah ayah kandungnya dari Cantik dan Anggun, kita nggak tahu. Dan ya kita sebenarnya juga nggak tahu juga ya apakah Cantik dan Anggun ini benar-benar anak kandung Alia atau gimana. Jadi masih belum diceritakan nih guys gimana sebenarnya. Dan menurut kalian apakah ini akan menjadi bumerang juga bagi Fauzan? Nah kalau menurut Mimin sih kayak gitu ya guys ya. Karena apa yang sudah Fauzan lakukan selama ini ya sekarang nih dibalesinya. Coba aja kalian pikir, si Rindu udah marah sama Fauzan. Bahkan Ayu anaknya yang selama ini dia jaga, dia sayang, dia perhatikan, ternyata juga membenci Fauzan. Dan sekarang Alia merasa kalau dia tidak diindahkan oleh Fauzan padahal dia sudah dinikahkan. Anak-anaknya yang tadinya dia harapkan bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah tapi tidak diberikan oleh Fauzan. Fauzan kadang-kadang sayang sama Cantik dan Anggun, tapi yang ditelepon, yang selalu diperhatikan ya cuma Ayu dan Ayu saja. Ya gimana sih Alianya nggak makan hati ya guys ya. Dan gimana dia nggak kayak nenek lampir nih ngereoknya. Nah jadi ya seperti itulah yang memang harus diikuti oleh Fauzan nih alurnya. Karena memang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya itu tuh benar-benar sudah sangat amat keterlaluan dan menyakiti banyak orang. Ya Denny juga sebenarnya walaupun dia mengejar-ngejar Rindu dan walaupun dia waktu itu memfitnah Rindu di hadapannya Fauzan, ya tetap aja yang salah itu Fauzan. Kenapa Fauzan dari awal tidak mencari tahu tentang kebenaran yang faktanya itu seperti apa tentang Rindu istrinya? Kenapa harus marah-marah seperti itu kepada Rindu sampai memisahkan Rindu dengan anak kandungnya? Ya gimana Rindu nggak dendam dan gimana Rindu nggak susah untuk memaafkan Fauzan seperti sekarang? Bahkan Ayu aja nih anak yang sekecil itu ngerti banget gimana perasaan mamanya. Bahkan Ayu pun akan memaafkan Fauzan jika apa? Jika Fauzan dimaafkan oleh Rindu. Saking ngertinya nih si Ayu ini tentang perasaannya Rindu, karena dia juga merasakan gimana dibohongi oleh papanya sendiri. Walaupun memang sayangnya Ayu kepada papanya itu sangat amat luar biasa juga, dia sadar kalau dia benar-benar diberikan kasih sayang yang gak kurang dari papanya, tapi ya tetap aja dia dipisahkan oleh
dengan mamanya 8 tahun lamanya. Dia tidak merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Bahkan di saat Cantik dan Anggun diberikan perhatian oleh Alia, dia tidak diberikan perhatian oleh Alia karena ya gara-gara Fauzan juga tidak memberikan perhatian kepada Cantik Anggun, sehingga ya itu dibalaskan juga oleh Alia. Dan sekarang nih yang parahnya lagi, di saat Adi berusaha untuk mendekati Rindu, si Fauzannya malah marah-marah. Fauzannya malah bilang kalau Rindu itu tuh nggak bisa menjaga marwah dia sebagai perempuan lagi. Dan itu tuh kan menyakitkan banget ya guys ya. Dan untung saja Rindu ini bisa tegas kepada Fauzan sekarang. Dia nggak mau lagi menye-menye. Dia nggak mau lagi nangis-nangis seperti dulu meminta maaf segala macam kepada Fauzan, meminta dia untuk diberikan penjelasan segala macam. Yang penting kalau sekarang bagi Rindu, Fauzan itu masih belum berubah, Fauzan itu masih egois, dan Fauzan itu masih tidak bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dia keruhkan lah dari dulu, dan sekarang tuh sulit lah untuk dijernihkan kembali. Dan sekarang ini Fauzan berusaha untuk minta rujuk sama Rindu. Waduh, kayaknya emang sulit banget sih ya. Emang banyak sih yang pengen Fauzan rujuk sama Rindu. Tapi kalau dipikir-pikir nih guys, kalian coba deh pikirin gimana jahatnya Fauzan kepada Rindu, dan sekarang dia gampang banget minta rujuk sama Rindu. Kemudian permasalahan sama Alia aja belum beres, sama Denny aja juga belum beres, sekarang dia malah mohon-mohon untuk bersatu dengan Rindu kembali. Duh, kayaknya enggak banget deh ya. Dan sekarang kalian juga lihat dong gimana karakternya Adi di sinetron ini. Bukannya Mimin ingin Rindu ini bersama dengan Adi ya, tapi memang alur ceritanya akan dibuat Rindu itu sama Adi dulu nih guys, baru deh nanti mungkin pada akhirnya Rindu akan luluh kepada Fauzan, dan mungkin Adi akan menyerahkan Rindu sama Fauzan karena dia sadar kalau cintanya Rindu itu ada juga nih sama Fauzan, tapi memang waktu itu Rindu masih meragukan perubahan dari Fauzan. Ya bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Jadi ya kita lihat aja nih. Yang penting di episode kali ini lagi-lagi ya si Rindu bakalan disakiti dan dicelakai oleh Alia. Mau sampai kapan nih kayak gini ya guys ya. Kemarin udah masuk jurang, sekarang masuk jurang lagi. Aduh, udah gak sabar untuk nonton ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.